Ibu, kita akan sharing ya, sharing dan belajar bersama bagaimana melakukan data manajemen. Nanti Bapak Ibu bisa praktek dengan menggunakan Mendeley, kalau menggunakan Mendeley ya, dan saya akan praktekkan menggunakan EndNote karena saya menggunakan EndNote di sini dan tidak bisa diinstal bersama di laptop Bapak Ibu karena akan konflik nanti. Kemudian nanti bagaimana kita melakukan screening baik title dan abstrak maupun hingga pada proses full text downloading Bapak Ibu sebelum kita lakukan abstraksi ya atau ekstraksi ya. Untuk data manajemen yang perlu diperhatikan bahwa Bapak Ibu harus menyesuaikan dengan Prisma Flowchart. Nah, Prisma Flowchart ini edisi sebelumnya yaitu 2009. Kemudian pada 2020 di-update Bapak Ibu seperti yang saya kirim filenya. Di-update menjadi kurang lebih 4 ya. 4 spesifik sesuai dengan tipe review. Tipe review di sini artinya apakah itu memang tidak ada review sebelumnya. Kemudian apakah ada tambahan dari searching dari register atau database. Register itu protokol ya Bapak Ibu. Di protokol ini misalkan di NCT ya, clinicaltrial.gov ya dan lain-lain ya. Kemudian yang ketiga, apakah tipe review ini mengupdate ya, mengupdate. Kemudian yang terakhir mengupdate plus hand searching dari protokol ya, seperti itu. Dan perlu diperhatikan sebagai syarat kita melakukan cross check dan biar supaya komprehensif Bapak Ibu, maka harus dilakukan minimal 2 orang. Jadi nanti peer data ekstraksinya itu dilakukan minimal 2 orang. Jadi misalkan nanti Bapak Ibu mempunyai tim nih dalam melakukan research ini ada 3 orang atau 2 orang ya. Nanti melakukan ekstraksinya itu sendiri-sendiri dari satu Bapak Ibu, kemudian yang tim lainnya. Kemudian nanti di cross check apakah benar. Kemudian ketika tidak ada kesepahaman, misalkan menurut saya ini harus dimasukkan, menurut tim kita ini tidak dimasukkan. Nah, itu kita didiskusikan Bapak Ibu dan kita menginvite atau mengundang third reviewer, jadi orang ketiga supaya menengahi apakah ini akan dimasukkan. Otomatis kalau dimasukkan alasannya apa, kalau tidak dimasukkan juga alasannya apa. Ini penting Bapak Ibu karena nanti kita akan membuat satu tabel namanya tabel exclusion criteria. Kalau Bapak Ibu perhatikan dari artikel yang saya share di pertemuan awal ya, itu ada tabel exclusion criteria baik berupa suplemen atau dimasukkan di manuskripnya, yang isinya artikel-artikel yang kita keluarkan dengan alasannya. Nah, kenapa harus dikeluarkan ya? Kenapa harus dikeluarkan? Alasannya apa masing-masing? Nah, itu fungsinya di sana Bapak Ibu. Kemudian untuk data manajemen sendiri, kita menggunakan EndNote, Mendeley, dan mungkin yang lainnya. Ini saya contohkan 2 ini karena commonly use ya, yang sering dipakai. Nanti saya akan mempraktekkan menggunakan EndNote yang di sini. Kemudian ini kalau Bapak Ibu perhatikan di sini, ini adalah Prisma Flowchart versi 1 yang terbaru. Di sini untuk new systematic review yang memasukkan database dan register only. Nah, ini. Jadi database dan register only ya. Jadi hanya 1 di sini Bapak Ibu. Benar-benar baru. Artinya baru, sebelumnya memang tidak ada yang mengidentifikasi topik ini ya. Dan Bapak Ibu orang pertama, the pioneer ya. Nah, yang dimasukkan di sini misalkan Bapak Ibu memilih 3 database, contohnya PubMed, ProQuest atau Google Scholar ya.
dan registernya satu. Registernya mungkin diambil dari clinicaltrial.gov ya, yang menampung register-register untuk studi ya, yang diregistrasi ya. Kemudian di sini nanti akan sama. Nah, di sini nanti akan sama. Nanti kita masuk, kita bahas satu-satu Bapak Ibu nanti ya di contohnya. Ini nanti duplikat yang akan kita buang, baik menggunakan automation tool ya di EndNote-nya, atau yang dikeluarkan secara manual ya, Kemudian di sini yang kita screen nantinya ada berapa record dan yang keluar ada berapa. Ini keluar karena tidak masuk Pico di sini ya, tidak masuk Pico ya di sini. Kemudian ini yang diambil ya, yang diambil dan berapa yang tidak diambil ya. Kenapa kok tidak diambil ya? Di sini kenapa kok tidak diambil? Misalkan tidak dapat full tag-nya ya, bisa dikeluarkan di sini. Dan setelah full tag dapat semua, akan kita baca untuk ekstraksi Bapak Ibu. Kemudian setelah itu mungkin dari proses ekstraksi itu ada beberapa masuk Pico, tapi datanya tidak sesuai. Nah, kita keluarkan dan ditulis. Kenapa kok dikeluarkan? Misalkan datanya tidak sesuai dengan Pico kita, ya. Tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Atau artikel ini menggunakan data yang sama. Misalkan satu author itu publish-nya di dua, maksudnya gini, secondary data analysis yang saya maksud. Jadi misalkan satu RCT, kemudian dianalisis lagi menjadi dua artikel jadinya gitu. Jadi bisa kalau misalkan itu sampel size populasinya sama dan timing pengambilan datanya sama, maka itu kan bisa menyebabkan overestimate kalau kita masukkan. Jadi kita keluarkan ya, kita ambil yang paling cocok. Kemudian pada totalnya akan ada berapa yang kita masukkan untuk systematic review ya, seperti itu. Kemudian sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Kita pelan-pelan saja. Pak Faiz, maaf ya, Pak, tanya untuk yang mulai record screen dan seterusnya itu kan nanti apakah dijelaskan sendiri-sendiri, misalnya dari PubMed jumlahnya berapa, Google Scholar berapa, dan seterusnya. Kemudian minta tolong dijelaskan lagi untuk data yang didapatkan dari register, Pak. Itu bisa kita dapatkan dari mana saja datanya. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Nah, untuk yang dari sini, setelah proses ini kita jelaskan satu-satu ya. Saya ulangi dari identification ya. Kita jelaskan satu-satu. Misalkan nih, record diambil dari database ya, totalnya berapa? Bisa Bapak Ibu tambahi total nanti di sini. Atau mau langsung nih, record didapatkan dari database, di bawahnya di sini PubMed ya misalkan ya, PubMed dapat 200, Embase atau ProQuest dapat 1000, kemudian Google Scholar dapat 2000 misalkan ya. Terus kita juga cari di register. Register itu adalah database untuk mendaftarkan protokol Bapak Ibu. Kalau di tempat kita kan protokol ARB itu kan di register ya, dan sekarang kan sudah ada KEP ya Bapak Ibu ya, KEKP ya, yang untuk meregistrasi ARB ya kalau di Indonesia ya. Nah, yang untuk internasional tuh ada namanya, Bapak Ibu ketik clinicaltrial.gov. Clinicaltrial.gov itu untuk mendaftarkan protokol kita, baik itu RCT atau observational study. Nanti dapat nomor registernya itu biasanya berupa NCT ya, NCT number ya. NCT ada nomornya. Nanti kita coba ya, ada contohnya ya. Seperti itu. Nah, pada tahap itu seperti itu. Kemudian kita total semua ini, dan nanti kita keluarkan ada berapa duplikat ya. Nah, dari PubMed, ProQuest, dan Google Scholar ini kan barangkali ada yang sama ini, ada artikel yang sama tapi masuk di database yang berbeda. Nah, itu kita bisa keluarkan, kita bisa cari database-nya secara
otomatis melalui Citation Manager ya. Di Mendeley juga bisa, Kemudian dicari, kemudian dikeluarkan. Yang duplikat itu dikeluarkan. Oh, ternyata dari total 3.000 database yang kita dapat, ternyata ada 500 yang sama nih, yang kembar. Nah, kita keluarkan, tarik. Berarti di sini kita tulis 500 yang kembar. Berarti kalau total 3.000 kurangi 500, otomatis bawahnya sisa 2.500 ya Bapak Ibu. Nah, dari 2.500, jadi di sini itu adalah totalnya sudah Bapak Ibu. Nah, dari 2.500 kita baca satu-satu. Apakah ini masuk piku kita atau tidak? Cara membacanya bagaimana? Cara membacanya bisa dengan dibaca title dan abstraknya. Kalau kurang sah bisa dilihat nanti ya, dilihat artikelnya secara penuh. Tapi pada tahap ini biasanya kita sudah bisa mengidentifikasi dengan melihat title dan abstraknya Bapak Ibu. Nah, yang tidak sesuai dengan Pico, maka kita akan keluarkan. Nah, pada tahap ini yang membutuhkan waktu sedikit lama. Jadi Bapak Ibu yang memiliki database mungkin Bapak Ibu yang memiliki database mungkin di atas 2.000 atau 3.000, maka membutuhkan waktu yang sedikit lama Bapak Ibu. Ya. Bisa 1 bulan ya. Kalau dicicil, kalau rutin tiap hari 100 atau 500 ya bisa seminggu selesai Bapak Ibu. Nah, tergantung Bapak Ibu masing-masing pada tahap ini. Kemudian setelah kita keluarkan semua, maka ada yang bawah ini, report sort for referral. Jadi ini sudah sesuai dengan Pico. Mungkin dari total 3.000 dari atas menjadi 2.500 di sini. Dan setelah kita baca satu-satu, ternyata 2.450 tidak sesuai dengan Pico. Berarti kan sisanya cuma 50 artikel di sini Bapak Ibu. 50 record ya. Nah, dari 50 ini dicari full tag-nya Bapak Ibu. Nah, cari full tag-nya, kemudian yang tidak ketemu full tag-nya itu berapa? Harapannya ketemu semua, tapi kalau sudah ngotot tidak ketemu ya sudah, tulis saja tidak ketemu. Di sini kemudian full tag-nya berapa? Itu untuk ekstraksi seperti itu. Seperti itu, Bu. Kira-kira? Yes. Maaf Pak, tadi kok tiba-tiba live sendiri saya. Berarti yang di screening itu tidak perlu dijelaskan dari masing-masing database ya, langsung jumlah global saja ya Pak? Di sini yang di database Bu, yang di atas ini database. Yang bawahnya langsung global ya? Iya, kemudian yang ini sudah global semua ke bawah. Makanya penting nanti Bu, Citation Manager itu penting. Karena kalau tidak pakai Citation Manager, kita kan hitung manual itu. Hitung manual. Meski bisa pakai Excel dan lain-lain, tapi kan hitung manual nanti Bapak Ibu. Hitung manual di per database itu susah nantinya. Jadi dari tahap sini sudah digabungkan semua. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Maaf Pak, yang contoh dari data register tadi pas dijawab saya live. Oh iya, untuk yang register itu clinicaltrial.gov Bu, salah satu contohnya. clinicaltrial.gov yang bisa kita akses. Halo Bu? Ya, seperti itu ya. Oh iya Pak. Iya, ya. Kemudian yang kedua, yang kedua ini adalah flow diagram untuk new systematic review ya. Nah, ini ya yang memasukkan database register. Nah, perbedaannya itu di sini Bapak Ibu dan sumber lain. Nah, perbedaannya di sumber lain. Jadi Bapak Ibu kalau masukkan sumber lain, maka menggunakan versinya yang ini. Gitu ya. Kalau tadi kan cuma ini kan. Nah, kalau ada sumber lain, misalkan hand searching, dari website, dari citation searching. Citation searching ini misalkan gini, Ibu di salah satu artikel yang include di sini ya, itu referensinya Ibu baca untuk melihat artikel yang sejenis. Ternyata dapat. Nah, kalau dapat kita cek di sini apakah tidak ada yang di database ini. Kalau memang tidak ada berarti masuknya di sini ya Bapak Ibu.
begitu. Misalkan saya publish artikel RCT misalkan ya, atau cross sectional study. Ternyata sebelum artikel ini saya juga publish artikel sebelumnya yang sama-sama cross sectional study melihat outcome yang sama pada populasi yang berbeda, contohnya ya, misalkan ya. Nah, kemudian Bapak cari artikel itu ternyata tidak masuk di database ini, berarti dimasukkan di manual searching atau other method gitu. Karena kita carinya melalui reference-nya, citation searching. Atau dapat dari website. Website ini misalkan dari Google, dari lain-lain ya. Atau hadir di conference, Bapak Ibu hadir di conference, terus nemu, wah ini yang sedang saya cari untuk systematic review. Nah, dapat kan? Kan kita cek di sini tidak ada di database. Nah, maka kita masukkan di sini Bapak Ibu. Seperti itu. Perbedaannya hanya di bagian kanan ini ya. Bagian kanan ini ada tambahan identification of studies ya dari metode lain ya. Metode lain ini selain dari database dan register. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Tidak ada ya. Kemudian kita lanjut di yang ketiga. Nah, yang ketiga ini untuk updated. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah updated. Misalkan ini paling gampang gini, Bapak Ibu mau meneliti kasusnya COVID. Nah, kasusnya COVID kan semua peneliti banyak yang interest ya, karena datanya itu penting dan berlomba-lomba istilahnya. Nah, tetapi Bapak Ibu itu bukan orang yang pertama, sebelumnya sudah ada systematic review. Namun karena kurang komprehensif, karena artikelnya cuma 2, setelah Bapak Ibu cari database-nya ternyata sudah ada 10 artikel sampai sekarang. Nah, Bapak Ibu berencana untuk mengupdate systematic review itu. Maka selain sudah men-setup dari yang tadi ya, dari database dan register, Bapak Ibu cross check dari systematic review yang sudah publish yang 2 artikel itu yang saya contohkan ya. Nah, dan dilihat included study-nya itu apakah sudah masuk di database ini atau tidak masuk, karena database kita cuma menggunakan PubMed dan ProQuest misalkan ya. Kita tidak bisa mengakses Embase ya dari Indonesia atau database lain yang tidak bisa kita akses ya. Maka ternyata ini tidak ada di database, maka dimasukkan. Nah, ini sistematik yang sebelumnya itu ada di sini Bapak Ibu. Misalkan ketemunya 2. Terus dari report ya, report of study include in previous version of review. Ini sama, misalkan ini clinical protokolnya, misalkan protokolnya ketemu juga 2. Ternyata tidak ada juga di sini, di register sini ya. Maka kita tambahi. Namun tambahinya karena ini sudah melalui proses review ya, maka langsung kita tambahi di sini di bawah. Jadi langsung di total Bapak Ibu. Di total studi. Yang sini tetap kita prosesnya seperti tadi, kita screening manual ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Ya tidak ada ya. Nah, yang terakhir yang complicated ya. Kita mau mengupdate ya, Nah, kalau ada kata-kata update, otomatis yang sebelumnya sudah kita masukkan ya. Kemudian kita tambahi dari other source, jadi gabungannya. Ya, selain mengupdate, kita juga hand searching dari yang lain ya. Sehingga benar-benar komprehensif ya Bapak Ibu. Nah, sama, alurnya juga sama. Yang ini kita screening sampai bawah, kemudian nyampe sini tambahi dari yang hand searching ya. Dari Google dan lain-lain ya, hand searching. Kemudian yang previous systematic review kita tambahi di totalnya seperti ini. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, di sini ini sebenarnya untuk memudahkan kita untuk mengkalkulasi ya jumlahnya dan finalnya di sini. Karena kalau Bapak Ibu cross check ya, reviewernya itu meng-cross check, totalnya harus sama Bapak Ibu. Jadi di sini misalkan ada 15 ya, 15 ya. Kemudian di sini misalkan ada 60 nih. 60 terus jadi berapa? Nah, yang dikeluarkan ini dikeluarkan berapa, ini berapa, sama sini berapa itu harus sama Bapak Ibu. Jangan sampai kelewat ya. Menghitungnya. Misalkan nih
Dari 3.000 keluar 500, berarti kan sisa 2.500. Kemudian dikeluarkan 2.000. Nah, harusnya kan sisa 500. Kalau di sini sisanya 400, berarti kan kemana yang 100? Nah, itu tidak boleh. Jadi harus harus sama. Makanya di proses citation manager itu Bapak Ibu membuat folder-foldernya itu kalau bisa sesuaikan dengan yang ada di sini atau ditulis, dicatat Bapak Ibu ya. Begitu meng-screening, ini kan lama di sini nih kan. Di sini ini kan lama screeningnya. Nah, misalkan dikerjakan dalam beberapa hari, langsung diupdate di sini. Oh, pertanggal sekian ternyata sudah mengeluarkan sebanyak ini. Gitu. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Pak, bedanya total studies sama report of total itu apa, Pak? Dan juga yang atasnya, yang new studies dan report. Ya, kalau kemarin yang ini itu new studies ya, itu original Bu, original artikelnya ya, original artikelnya. Kalau yang report ini, yang register tadi Bu, yang protokolnya itu. Nah, kalau misalkan tidak ada protokol ya, ya sudah langsung studi aja langsung Bu. Langsung berapa studi gitu, berapa artikel artinya. Seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, kalau belum ada, kita lanjut ya. Nah, ini yang saya contohkan. Saya mencontohkan yang terakhir ya. Jadi mengupdate, review, dan mencari dari other source ya. Nah, pada tahap ini saya sekaligus menjelaskan lebih detail lagi terkait title dan abstract screening. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan nih, di sini kalau Bapak Ibu perhatikan, saya mencari dari Cochrane Library jumlahnya 22. Kemudian dari Embase 48, ProQuest 3, PubMed 36, clinicaltrial.gov. Ini yang saya sebut tadi register. Jadi Bapak Ibu klik saja ini clinicaltrial.gov. Nanti di situ akan keluar database ya, database untuk register protokol. Kita cari ya, caranya sama dengan memasukkan term. Misalkan kalau mau mencari gangguan tidur, ya masukkan gangguan tidur pada populasi apa. Kemudian akan keluar itu banyak, kemudian kita ambil datanya ya, kita ambil datanya. Sama seperti proses yang di PubMed Bapak Ibu. Kemudian di sini ternyata dari total ini, semua ini, database ini, ternyata 37 itu ada duplikat ya, kembar Bapak Ibu. Jadi saya keluarkan ya, 37 itu ternyata kembar, seperti itu. Nah, setelah dikeluarkan, sisanya kan 83. Nah, Bapak Ibu kalau menjumlahkan ini dengan ini, hasilnya total ini Bapak Ibu ya. Jadi harus sama. Ternyata setelah pada tahap ini hanya ada 83 Bapak Ibu. Dan setelah saya baca ternyata 52 itu tidak masuk PICO. Ya, tidak masuk PICO. Sehingga saya keluarkan. Nah, sehingga hanya tersisa 31 ya, 31 yang 31 report yang siap untuk dicari full tag-nya ya. Dari 31 saya cari semua informasi full tag-nya, dapat semua. Jadi tidak ada yang kita keluarkan ya. Kemudian dari 31 ini kita baca satu-satu ya. Saya baca satu-satu, ternyata 2 itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan ya. Ini contoh tidak sesuai dengan yang kita harapkan ini seperti ini misalkan ya. Kita mau mencari gangguan insomnia pada orang dewasa misalkan ya. Kemudian dari 31 itu ternyata ada 2 itu yang mereport gangguan OSA ya, gangguan OSA, yang ngorok itu Bu ya. Bukan insomnia. Nah, itu kan tidak sesuai meskipun sama-sama gangguan tidur tapi kan tidak sesuai dengan
outcome of interest ya, yang di Pico kita itu ya, tidak sesuai dengan target kita, maka kita keluarkan. Dan alasannya, kita beri alasan, tidak mereport data yang kita inginkan. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada ya. Kemudian setelah sampai di sini, dari 32 itu berarti kan ada 29 ya, karena dikeluarkan 2, sisa 29. Nah, dari 29 itu kita breakdown Bapak Ibu. Kalau misalkan bisa kita bagi tuh, kebetulan di sini saya bagi. Saya bagi ternyata ada di sini tambah 8 ya. Nah, ini harus dicatat Bapak Ibu. Nah, kita coba stop di sini dulu. Berarti ada 29. Nah, saya mengidentifikasi dari bah Google ya. Kita cari itu, masukkan keywordnya di bah Google, ternyata ketemu 8. Nah, ketemu 8, kemudian saya cek ada semua itu full tag-nya. Berarti tidak ada yang dikeluarkan kan? Nah, setelah saya cek lagi dari 8 itu, 1 yang dikeluarkan. Karena sama alasannya, tidak mereport data yang kita inginkan. Berarti kan sisa 7, Bapak Ibu. Ya, sisa 7. 7 dari jalur ini. Berarti 7 kita tambahkan di sini. Nah, dari 29 plus 7, berarti kan 36. Ya, 36. Saya bagi jadi 3. Ada 10 yang in vitro. Ternyata ada 12 studi itu pada dengan metodologi in vivo, dan yang trial ya, ongoing study itu trial ya Bapak Ibu, yang dari sini ya. Itu ada 14. Nah, ini kalau kita jumlahkan kan sama jumlahnya, 36. Dari mana 36? 29 dari sini, 7 dari sini. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Mas, saya izin tanya, Mas. Ya, Bu Nur. Untuk identification, misalnya kita dapat dari Google Scholar, Mas, itu boleh nggak kita masukin di Cochrane, Embase itu, atau di yang kanan yang dari website itu? Google Scholar ya, Bu? Ya. Kalau Google Scholar Ibu jadikan database, langsung saja masukkan di sini, Bu. Oke. Itu ya. Kalau Google Scholar tidak dimasukkan di database, boleh dimasukkan di sini. Gitu, Bu. Ya, berarti di sini, database di sini yang dimaksud yang sudah kita tentukan. Ya, seperti itu. Ada lagi? Ya, sama-sama, Bu. Ada lagi, Bapak Ibu? Pak, ya. Boleh tanya, Pak? Ya, silahkan, Bu. Iya. Nah, untuk yang tadi kan dijelaskan dari awal itu berbagai skema gitu ya, Pak ya. Ada yang benar. hanya 2 kolom gitu, ada yang 3 kolom gitu, sampai ini 4 kolom. Nah, pertanyaan saya untuk yang jika ada update sistematik ini, apakah itu karena berdasarkan permintaan reviewer atau pada kondisi seperti apa gitu, sehingga memang kita memasukkan yang update systematic review ini gitu. Nah, lalu yang berikutnya untuk yang clinical trial gov itu yang register tadi, apakah itu suatu hal yang wajib ataukah memang berarti itu protokolnya ya Pak ya, bukan artikel ya. Jadi masih protokol asli gitu ya. Ya, nah benar, jadi apakah itu adalah hal yang harus gitu ataukah memang boleh gitu. Jadi boleh tidak ada gitu. Jadi kita hanya dari database aja gitu yang kita ambil. Lalu juga apakah boleh gitu saya memilih skema hanya yang 2 aja gitu Pak, hanya yang database dan yang itu gitu. Tidak ada yang update sistematik maupun yang source atau sumber lain. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih. Ada 3 pertanyaan ya Bu ya. Yang pertama, bagaimana kita menentukan update ya, menggunakan update atau tidak? Apakah itu ada syarat khusus atau enggak ya? Sebenarnya update ini kita kembali lagi untuk mencari novelty, berarti kita kan harus mengetahui nih sudah berapa itu systematic review yang meneliti sejenis ya, sejenis sesuai dengan topik of interest kita. Ternyata kita tidak menemukan ya, setelah mencari di Prospero, di PubMed, tidak, benar-benar tidak ada, dan kita cek database-nya cukup, nah, kok tidak ada ini, oh berarti orang lain itu memang belum sampai ke sana. Kita gencar nih cari novelty-nya ternyata gitu kan. Nah, berarti bisa dipastikan kita boleh menggunakan yang cuma 1 aja.
identification of new via database and register. Dua kolom saja ini boleh, boleh Ibu. Namun ketika kita ingin benar-benar searching kita itu komprehensif ya, maka kita akan menambahkan yang sini. Oh, kita nggak yakin nih dari 5 database ini, jangan-jangan ada yang kelewat nih. Nah, jadi untuk membuat lebih komprehensif, maka kita tambah ini dari hand searching. Ternyata benar nih, kalau dari yang saya contohkan ini ya, kalau saya hanya mengambil di sini, berarti saya akan kehilangan 7 artikel yang sejenis. Nah, seperti itu ya. Nah, syaratnya, kalau benar-benar tidak ada dan Bapak Ibu menjadi pionir, 2 ini cukup sebenarnya. Namun, biar lebih berbobot nih hasil systematic review kita menambahkan sumber lain. Jadi kita benar-benar kan tidak ada celah artikel untuk lolos nih dari searching kita. Maka dibuatlah lebih komprehensif dan itu poinnya lebih meyakinkan reviewer nantinya kan. Oh, berarti tim ini memang benar-benar tidak ada celah gitu kan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, apakah kita harus memasukkan ke clinicaltrial.gov? Tidak ada syarat harus memasukkan, Bu. Misalkan Bapak Ibu ini topiknya itu sudah topik lawas ya, topik yang memang sudah dari dulu, contohnya misalkan preeklamsi dan lain-lain itu kan sudah dari dulu, 5 tahun, 10 tahun kan memang topik bahasannya itu. Nah, tanpa memasukkan protokol saja sudah membludak, itu sudah banyak sekali ya. Nah, seperti itu. Jadi tidak menjadi syarat. Namun untuk studi-studi yang memang baru ya, contohnya COVID ya, untuk studi-studi yang baru, kita juga pengen tahu, oh sampai sekarang sudah ada berapa protokol yang akan melakukan studi yang sama sesuai dengan outcome systematic review kita. Jadi dengan memasukkan clinical trial, Bapak Ibu memberikan informasi ya, memberikan informasi kepada reader bahwa sudah ada 10 protokol nih yang sudah register atau sedang rekrutmen sekarang. Jadi harapannya setahun kemudian ada penambahan artikel kan gitu kan. Nah, itu kan juga menjadi novelty juga dari manuskrip Ibu. Oh, ternyata selain dia mengidentifikasi dari database, dia juga menampilkan data protokol yang sedang running sekarang, baik rekrutmen atau sedang analisis dan lain-lain. Nah, itu menjadi keunikan Bapak Ibu, seperti itu. Terus yang ketiga, apakah kita boleh? Saya rasa sudah terjawab ya. Ya kalau pertanyaannya boleh ya boleh-boleh saja. Namun pada perjalanannya ketika Bapak Ibu kurang dianggap komprehensif pada proses searching, maka akan mengulang nanti ketika mendapatkan respon dari reviewer. Kenapa kok tidak mempertimbangkan hand searching? Atau kenapa tidak mempertimbangkan systematic review sebelumnya? Kalau Bapak Ibu memang benar-benar baru, ya Bapak Ibu jawab saja, tidak ada. Ini adalah systematic review pertama. Based on our knowledge, this is the first systematic review on this topic. Berarti sudah selesai, ini tidak usah dipikirkan. Tapi pada ini bagaimana? Nah, otomatis kan Bapak Ibu melakukan hair searching, syukur-syukur kalau tidak dapat. Nah, kalau dapat berarti kan harus mengupdate ulang, seperti itu Bapak Ibu. Jadi, kenapa kita dituntut untuk lebih komprehensif di awal, biar pekerjaan kita tidak mengulang-ulang nantinya. Supaya mendapat respon reviewer langsung mulus seperti itu. Harapannya Bu, ya harapannya seperti itu. Meskipun tidak semulus itu ya kenyataannya. Itu Bu. Baik, terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu? Nah, setelah sampai di sini ada 36 Bapak Ibu, 29 dari yang sini, kemudian 7 dari yang jalur kanan sini ya, hand searching. Ternyata saya mendapatkan ada 6 studi dari previous systematic review yang bisa kita pakai. Kemudian untuk ongoing trial-nya clinical.gov ada 13, sehingga saya tambahkan di sini menjadi ini menjadi 15 pada in vitro, karena saya tambahkan 5, kemudian in vivo ada penambahan 1 studi, dan ongoing trial-nya tambah 13. Jadi totalnya 15, 13, dan 27. Sampai di sini ini adalah systematic review, Pak Ibu.
Sampai di sini adalah systematic review. Ternyata dari data ini ada 2 studi yang bisa dilakukan meta-analisis. Maka ini topikannya sudah meta-analisis, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Mas Faizi, saya bingung. Ini berarti systematic review semua yang diambil dari semua database itu? Yang Soalnya kok, ada systematic review yang sebelah sana, previous study itu, previous review, terus yang database itu jurnal apa yang bukan systematic review atau bagaimana? Ini adalah artikel. Jadi ya, sampai di sini itu artikel. Artikel ini artikel yang ada di systematic review sebelumnya. Seperti itu, Bu. Jadi sampai di sini artinya ini jumlah artikel yang akan Ibu masukkan di systematic review Ibu. Seperti itu, Bu. Jadi ada 15 artikel in vitro, 13 artikel in vivo, dan ongoing studi atau protokol ya 27 yang bisa kita ekstrak ke dalam systematic review kita, Ibu, seperti itu. Dan 2 artikel ini kita gunakan untuk meta-analisis, seperti itu. Jadi jumlah total itu adalah kumulatif dari yang sistematik sebelumnya dengan yang original artikel yang terkumpul di kolom kedua ya Pak ya? Iya, ini original artikel juga Bu, bukan systematic review. Ya, ini original artikel yang, ya, yang ada di systematic review sebelumnya gitu Bu. Yang ada di satu systematic review gitu Pak ya, ada 6 original artikel. Ya, benar. Nah kalau kolom kedua ini semuanya adalah original artikel gitu ya. Original artikel ya benar. Sehingga di total ini adalah kumulatif dari original artikel yang di systematic review yang paling kiri plus yang original artikel di kolom kedua gitu ya Pak. Benar, gitu benar ya? Bu. Ya. Pada tahap ini, Ibu tidak hanya dapat original artikel, bisa jadi systematic review meta-analisis kan dapat tuh di sini itu ya, karena tidak kita filter kan. Nah, filternya itu di sini Bu. Nah, kalau nemu-nemu systematic review, kan kita di setup inclusion kriteria, exclusion kriteria akan mengeluarkan systematic review itu kan. Nah, kita buang di sini systematic review, kita keluarkan di sini. Karena kalau Bapak Ibu masih ingat, di inclusion exclusion kriteria, kalau kita mengerjakan systematic review, kita tidak boleh memasukkan systematic review. Ya, akan kita keluarkan kan. Jadi kalau dari database ini nemu systematic review, nemu meta-analisis, maka akan kita keluarkan karena tidak sesuai dengan FICO atau tidak sesuai dengan inclusion kriteria. Seperti itu, Bu. Apa masih ada yang perlu didiskusikan? Mas, saya bingung antara bedanya preview study dengan yang di record identification form itu, Mas. Preview study ini ya, Bu ya? Jadi dimasukkan di situ sama yang di dalamnya database itu. Sama ini ya? Nah, misalkan gini, Bu. Ini saya kan melihat viral load ya, misalkan ya, viral load pada pasien COVID ya, pada topik ini. Saya melihat viral load pada pasien COVID. Ternyata ada di realnya ya Bu ya, ada sekitar 7 systematic review yang sudah publish. Seperti itu. Dengan topik yang sama, melihat viral load pada pasien COVID. Nah, sehingga dari 7 systematic review itu, Bapak Ibu perhatikan sayap kiri ya, saya baca satu-satu. Ya, saya baca satu-satu. Ini sudah saya baca pada tahap ini Bapak Ibu ya, sudah saya baca pada tahap ketemu 29. 29 sudah saya masukkan di tabel semua. Saya cross check dari ketujuh systematic review yang sudah publish ini. Ternyata ada 6 artikel ya, systematic review ya. Ingat, dari 7 systematic review itu ada 6 original artikel ya yang tidak masuk di database ini. Tidak masuk dari 29 ini. Makanya saya ambil seperti itu. Systematic review itu kan menampung berbagai original artikel kan, Bapak Ibu ya. Jadi kita cross check itu. Misalkan nih Bu Nur nih membuat satu systematic review, memasukkan 10 artikel ya. Di sini ada 10 artikel misalkan ya. Nah, dari 10 itu
itu ternyata tidak masuk di database kita, padahal topiknya sama ini, sama topiknya. Yang 4 masuk, ya, yang 4 sudah ada di 29 ini. Yang 6 ini benar-benar baru karena Bu Nur menggunakan database dari Embase misalkan ya. Maka yang 6 itu wajib kita masukkan di sini, Ibu. Malah jadi yang dimasukkan adalah artikel yang ada di dalam reviewnya. Bener, bukan sistem dari Ketik reviewnya loh, tak jadi pick gitu. Iya, benar ya. Jadi artikelnya yang dimasukkan. Oke. Benar. Gitu. Ada lagi Bapak Ibu? Pak, izin tanya, tadi kan kata Bapak yang di record identify itu kan yang bisa juga masuk yang systematic review gitu. Benar ya. Nah, jadi kalau kayak gitu misalnya jadi kalau misalnya systematic review itu masuknya pasti ke yang review studi atau ke yang record gitu. Ya. Jadi bingung ya. Enggak apa, Bu, enggak apa. Ini saya di sini pegang wedang jahe, Bu. Jadi kita sambil minum. Iya. Nah, kalau Ibu masih ingat ya, kita langsung coba biar nggak bingung ya. Kita PubMed. Kita buka PubMed nih. Kita masukkan ini, anggaplah ini keyword yang sudah Bapak Ibu susun ya. Ya, anggaplah ini kan panjang nanti ini. Saya contohkan seperti ini aja. Nah, ini akan kita masukkan. Berarti akan kita masukkan sejumlah biar tidak terlalu banyak children. Ya, tidak terlalu banyak. Ini ada 888. Nah, ini kan akan kita masukkan semua ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi dari sini kita kan tidak menjamin nih bahwa ini adalah original artikel semua. Pasti ada review dan lain-lain akan masuk semua ya, karena tidak kita limit kan di sini kan, cuma masukkan ini kan, kecuali kita limit ya. Cara limitnya misalkan ya cross sectional misalkan nih. Nah, kalau kita masukkan seperti ini berarti kita hanya fokus ke yang cross sectional study. Kita sudah yakin bahwa ini tidak ada review di sini karena ini fokus cross sectional. Meskipun pada kenyataannya mungkin masih ada. Cara ngeceknya apa ada systematic review apa enggak? Ya kita filter saja Bapak Ibu di sini. Kita bisa cek. Oh ternyata ada 5 ya. Meskipun di judulnya ada review yang ini, tapi tetap ada 5. Ini malah ada review. Ya artinya apa? Dari keyword yang Bapak Ibu masukkan di sini akan ada systematic review di dalamnya. Ya. Nah apa yang kita lakukan? Ketika kita dapat systematic review, kan Bapak Ibu di exclusion kriteria ya, atau di inclusion kriteria hanya misalkan pada prevalensi ya, kan hanya memasukkan observational study ya, dan akan mengeluarkan review atau systematic review atau yang lain-lain ya, misalkan RCT ya kita keluarkan kan, review kita keluarkan. Berarti kan tidak sesuai tuh dengan PICO kita. Makanya kalau dapat review pada proses screening di sini akan kita keluarkan di sini karena tidak sesuai dengan PICO. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara mengetahui bahwa ini ada systematic review sebelumnya? Nah, kalau yang ini sudah jauh sebelum kita melakukan review itu, kita kan harus cross check dulu itu untuk mencari novelty. Benar ya? Untuk mencari novelty kan kita cek dulu sudah ada berapa ini systematic review. Setelah kita cek di PubMed ternyata ada 5 tadi itu kan. Nah, kita baca semua. Udah, kita 5 itu simpen dulu, udah usah diapa-apakan dulu. 5 itu simpen, sudah ada 5 systematic review. Kita lakukan screening ini dulu sampai tahap ini ya. Tambahi yang sini sampai pada tahap ini. Kemudian kita cross check tuh. Kalau sudah kita baca otomatis kan sudah ingat ya Bapak Ibu ya. Nah, setelah dibaca dari 5 itu, ternyata ada 6 artikel yang tidak masuk di sini. Maka kita masukkan di sini. Seperti itu, Bu. Kira-kira ada yang perlu didiskusikan lagi, Bapak Ibu? Atau tambah bingung? Pak, mohon maaf.
Mohon maaf Bapak, nyambung Nggak sama apa-apa, Bu. yang tadi Bu Nelly ya Pak ya. Iya, Nah, iya. artinya ketika kita search database dengan kata kunci tadi, maka itu di awal tidak ada yang boleh dibuang ya Pak ya. Artinya semua harus Benar, masuk dulu ke kolom 2 gitu ya. Nah, benar, setelah benar. itu baru kriteria inklusi dan eksklusi bahwa ini yang di kolom 2 ini adalah original artikel, sehingga ketika ditemukan systematic review maka itu di-exclude ya Pak ya, dikeluarkan Benar. kan di Ya, yang benar, benar. kolom 3. Nah, jadi nyambung lagi ke pertanyaan, nanti setelah kita keluarkan itu, karena ini judulnya adalah systematic review, apakah kita harus menambahkan lagi ke yang kiri, ke yang paling kiri gitu, ke yang previous study ini, misalkan awalnya di yang systematic review sebelumnya kita hanya menemukan 3 misalkan, sehingga kita masukkan Benar, 3 nih di yang paling kiri kita masukkan 3 misalkan. Nah, setelah kita benar. mencari untuk yang kolom 2 ini, ternyata ada lagi nih systematic review 5 misalkan. Kita Iya, exclude benar. ke yang kolom ketiga. Nah, jadi yang Benar. 5 systematic review yang kita keluarkan ini, apakah kita harus masukkan kembali ke yang paling kiri? Yang di Oh, iya. jadi ada Benar, Bu. 8 gitu. Nah, apakah seperti itu? Nah, lalu yang dicontohkan Bapak di sini kan bahwa systematic review sebelumnya ini hanya 1 systematic review dengan 6 original artikel ya Pak ya. Nah, Ya, ketika ini punya kita saya ini 7, temukan, Bu. Ini 7. 7. Ya, Oh, ini 7 7, Bu. systematic Ya, benar. 7 Benar, systematic benar. review, Pak. 7 Benar, benar, sistematik ya, benar. Pak. Benar, benar, benar. Oh, kalau yang 6-nya ini original artikel, Pak. Yang N sama dengan 6 ini original artikel dari 7 systematic review itu. Benar, benar, Bu. Ya, benar. Oh, gitu. Ya, artinya Benar, memang kita hitung misalkan dari 4 sistematik isinya ada 24, berarti ya N-nya 24 gitu ya, ditambah-tambahin semua gitu ya, Pak ya, dikumulasikan benar, ya. benar, Bu. Ya, ya benar. Ya, berarti tadi aja mungkin Pak pertanyaan saya, dari yang kita exclude tadi, apakah harus kita tambahkan lagi ke yang paling kiri gitu? Ketika Siap, awalnya siap, kita Bu. hanya menemukan 2, ketika kita temukan kita exclude 5, apakah harus jadi 7 si systematic review-nya? Seperti itu, Pak. Terima Iya, iya, kasih. benar, Bu. Ya, sama-sama, Bu. Ya, cukup menarik pertanyaannya. Dan saya tidak pernah kepikiran sebelumnya, Bu. Jadi ini sebenarnya itu tahapannya itu terpisah, Bapak Ibu. Jadi yang kolom ini terpisah dengan kolom ini dan terpisah dari kolom ini. Seperti itu. Adapun tadi yang saya ceritakan ketika nemu systematic review kita keluarkan dan mungkin kita masukkan di sini itu pada kenyataannya kan bolak-balik meskipun terpisah ya Bapak Ibu. Jadi gini, yang perlu diingat di sini itu N di sini itu bukan jumlah systematic review. Ya itu yang perlu diingat Bapak Ibu. Ini adalah jumlah original artikel. Seperti itu. Semua yang ada di sini itu bukan jumlah systematic review atau yang lain-lain, tapi semua itu adalah record original artikel Bapak Ibu. Seperti itu ya. Jadi misalkan saya ulangi lagi ya. Sebelum kita merunning database ya, kan Bapak Ibu masih ingat tahapan pertama adalah pre-elementary research ya Bapak Ibu ya, pre-elementary research ya, memvalidasi apakah topik kita itu mempunyai novelty, apakah belum pernah ada review sebelumnya. Nah, berarti caranya bagaimana? Kita cek di PubMed Bapak Ibu, kita cek di PubMed. Contohnya, kita akan mencari prevalensi insomnia pada anak-anak contohnya ya. Maka kita memasukkan insomnia dan anak-anak ya. Kemudian kita filter berapa systematic review. Nah, ternyata ada 5 systematic review. Nah, itu kita keep dulu. Kita baca dulu itu Bapak Ibu. Dari 5 systematic review itu apa celahnya yang belum di-report, belum dilaporkan. Oh, ternyata sudah nemu ini celahnya ini. Sudah kita simpan. Celah itu kita susun untuk menyusun pertanyaan research kita, menyusun PICO kita. Nah, ingat-ingat yang 5 systematic review itu kan sudah Bapak Ibu simpen ya di komputer masing-masing ya, bahkan mungkin di print ya, dan sudah tahu itu ada berapa artikel yang akan dimasukkan, yang sudah masuk di sana. Kemudian Bapak Ibu kan menyusun, selanjutnya akan menyusun PICO. Setelah menyusun PICO, Bapak Ibu menyusun search strategy ya. Nah, dari search strategy itu Bapak Ibu masukkan ke database. Nah, ketemulah misalkan di setup ada 4 database ya, atau 5 kalau memasukkan protokol. Nah, kita masukkan keywordnya itu dari database tersebut,
Ternyata ketemunya sedemikian record ya. Kita sebut record di sini ya. Ketemu sedemikian record ya. Setelah itu kita screening di sini ya. Kita sudah melalui proses ini, kita screening ya. Nah, ternyata setelah di screening pada di sini ada 10 systematic review di sini ya. Kita dapat 10 systematic review setelah menggunakan berbagai keyword kombinasi. Yang sini tadi, yang pada ini tadi cuma kita pre-eliminary research ya. Kita pre-eliminary research dapat 5. Ternyata di sini dapat 10. Nah, berarti bisa jadi 10 ini berbeda dari yang sini, dari yang previous SR ya, yang 5 itu bisa jadi sama. Kalau sama berarti kan ada penambahan 5 ya. 5 itu Bapak Ibu baca untuk di cross check ya. Dan 5 itu download saja, itu download full text systematic review-nya dibaca ya, dikumpulkan. Berarti Bapak Ibu sudah punya simpanan 10 systematic review yang sudah publish di topik yang sama. Bagaimana dengan systematic review yang tidak sesuai topik Bapak Ibu? Ya sudah, dibiarkan saja Bapak Ibu, dibuang di sini gitu. Setelah itu kita final, setelah kita lakukan pemilihan sesuai dengan PIKO, ternyata ketemunya cuma 31. Sampai pada tahap ini ketemunya 31 keluar 2, 29. Dari sumber lain ini tadi 7 berarti 36. Nah, dari 10 systematic review tadi Bapak Ibu tuh cross check. Mungkin satu systematic review isinya 5 artikel ya, rata-rata 5 artikel. Berarti kalau 10 kan 50 tuh. Dari 50 original artikel itu, kemudian Bapak Ibu di sini ternyata dapatnya cuma 36 ya. Ya, 36. Berarti kan ada selisih berapa itu? Kalau misalkan masuk kriteria PIKO kita ya. Nah, yang selisih itu kita masukkan 50 dikurangi 36 berarti ada 14 ya Bapak Ibu ya. Ternyata ada 14 original artikel yang sesuai dengan kriteria inklusi kita ya, atau PIKO kita, yang tidak kita temukan melalui database ini. Ya, maka kita tambahi ke sini Bapak Ibu. Nah, jadilah 36 tambah 14 seperti itu Bapak Ibu. Jadi gitu kira-kira. Apa bisa dimengerti Bapak Ibu atau malah tambah ini ya? Tambah bingung? Insya Allah bisa Pak. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya Bu. Ya Bapak Ibu, ya Bu. Selanjutnya nanti lebih detail akan kita coba di EndNote ya, biar lebih enak ya. Pak, izin tanya satu lagi. Monggo Bu. Kan di situ ada in vitro. Saya kurang paham Pak. Oh iya. Sebenarnya ini Bu, karena ini berhubungan dengan viral load ya. Jadi kan ada studi in vitro ya. In vitro itu pada sel, Bu. Jadi studinya itu pada sel, bukan pada manusia. Sedangkan in vivo itu pada manusia ya. Jadi dari data ini kita menemukan 10 studi itu melakukan tes ya, viral load pada sel ya, sel COVID. Sel manusia yang terinfeksi COVID. Sedangkan yang in vivo itu manusianya, Bu. Jadi ini partisipannya itu manusianya. Kalau yang in vitro itu sel ya, sebagai percobaannya itu di sel, seperti itu, Bu. Mas Faizul. Ini contoh saja. Kalau Bapak Ibu udah usah pakai kayak gini, langsung berapa artikel gitu. Mas Faizul mau tanya ongoing study. Apakah ongoing study boleh dimasukkan di sini? Ongoing study ini untuk memberikan data tambahan ya, karena ini yang saya contohkan di sini itu topiknya tentang COVID. Jadi kita dengan mengetahui berapa ongoing study yang sedang running sekarang, kita bisa mengestimasi, oh ternyata sudah ada 27 ongoing study. Harapannya kan 1 tahun lagi ada data untuk meta-analisis Bapak Ibu. Seperti itu. Karena ongoing study yang masuk di sini semua RCT pada in vivo. Seperti itu.
Kalau topik Bapak Ibu tidak berkenaan dengan COVID, tidak usah memasukkan ongoing study, tidak apa-apa. Seperti itu. Gitu, Bu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Kita lanjut ya. Sambil pelan-pelan kita lanjut. Apa butuh istirahat? 5 menit mungkin? Atau kita lanjut, saya tawarkan. Saya lanjut aja Mas, nunggu yang lain. Lanjut ya. Ya lanjut, mumpung masih panas ini. Kemudian selanjutnya, pada proses full tag Bapak Ibu. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Yang perlu diperhatikan ini, sebelum melakukan ekstraksi data, maka harus menemukan full tag artikel. Nah, pada tahap ini ya Bapak Ibu ya. Pada tahap ini berapa report ya yang kita masukkan ya. Kita cari full tag-nya Bapak Ibu. Kita cari full tag-nya di sini. Kemudian, bagaimana ketika kita cari full tag-nya ternyata tidak dapat nih. Dari 30 ternyata ada 2 ini tidak dapat full tag-nya ya. Apa yang harus kita lakukan ya? Maka kita yang pertama kita cari dulu ya, otomatis cari dulu lah dengan berbagai cara. Kemudian selanjutnya kita email ke original artikelnya, original author. Kita minta kita email, kan ada itu di itu kan ada corresponding author ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu email corresponding authornya minta bahwa Bapak Ibu sedang melakukan systematic review pada topik ini dan saya butuh data ini pada artikel Anda yang berjudul apa ya, kita email Bu. Misalkan ada 2 yang tidak dapat full tag-nya, maka kita email dan kita tunggu itu. Kita tunggu ya. Kita tunggulah mungkin 2 minggu. Kalau misalkan tidak ada kabar, ya lanjut ke proses selanjutnya. Adapun nanti di tengah-tengah nih kita sudah ekstraksi, sudah analisis, sudah kalau systematic review udah usah analisis ya. Kita sudah ekstraksi, buat tabel, sudah nulis manuskrip, ternyata dapat email. Ini Bu Nur, ini data yang Anda minta misalkan ya. Maka kita harus ekstraksi juga yang ini, yang di email itu. Kita ulang lagi, tambahi di tabelnya dan update lagi jumlah studinya, seperti itu. Kemudian yang ini, perhatikan studi yang masuk di SR sebelumnya sudah kita jelaskan tadi yang di sini. Sehingga pada tahap di sini semua itu, ini benar-benar sudah included study ya. Pada tahap ini sebenarnya kita kan ekstraksi ini sudah, dari tahap ini ke bawah itu ekstraksi. Ya. Jadi dari proses ekstraksi ini, kita baca satu-satu itu, terus kita lihat outcome-nya, kita ambil datanya sesuai dengan yang sudah kita set up ya, sesuai dengan Pico ya, yang sudah kita set up, buat tabel karakteristik, kemudian berapa studi yang tidak masuk nih karena tidak sesuai datanya ya, kita keluarkan dengan exclude by reason, seperti itu. Sampai di sini ada yang bertanyakan, Bapak Ibu? Karena topik kita ini ada 3 ya, jadinya memang harus pelan-pelan. Saya pelan-pelan saja. Mas Faizul. Ya, Bu. Ini berarti yang diminta datanya itu dari yang 31 ya? Ya, dari sini. Sudah final yang 31 ya, ditambah berapa tadi? Tambah 7 ya? Tambah 6. 31 dari proses ini 31 itu harus kita cari full tag-nya Bapak Ibu. Walaupun tadi itu ada yang dikeluarkan 2 sehingga 29. Nah, itu sudah pada tahap ini. Ini ternyata dari 31 itu kita ketemu semua full tag-nya. Berarti tetap 31 kan? Iya. Baru pada proses ini kita ekstraksi. Ini sudah proses ekstraksi. Kalau pada tahap ini adalah mendownload full tag. Ini masih mencari full tag pada tahap ini. Kalau ada 2 yang missing, berarti kita kontak 2 ini ke corresponding autornya. Ternyata pada yang saya contohkan ini tidak ada yang missing, semua saya dapat nih yang 31. Seperti itu.
Kalau yang diminta datanya berarti hanya yang 29 ditambah 7. Yang diminta datanya ke mana, Bu? Maksudnya, Bu? Original author. Kalau Ibu dapat full text, nggak usah minta data, Bu. Oh gitu. Iya, benar. Minta data itu maksudnya minta full text-nya, Bu. Minta full text-nya. Kalau udah dikasih, ya sudah. Berarti Ibu tulis di sini. Ternyata, misalkan nih, Ibu kan mau cari full text 31 nih. Nah, 2 ada ketemu full text kan, terus Ibu kontak original author, ternyata ada dikasih setelah ditunggu-tunggu, ya sudah Ibu tulis di sini 2. Berarti kan sisa 29. Nah, 29 masukkan sini, Bu. Ternyata setelah diekstraksi dari 29, 2 tidak sesuai, berarti kurangi lagi jadi 27 gitu, Bu. Ini 2 proses yang berbeda, Bu. Pak Faiz tanya. Ya, Bu. Jadi total di tabel 2 di gambar nomor 2 dari bawah itu kan didapatkan 55. Berarti ini nanti jurnal yang kemudian kita analisis ya. 55. Ini ya, Bu ya, semua ya, Bu ya. Ini yang benar. Kemudian nanti yang dianalisis dengan yang penilaian analisis kualitas jurnal itu berarti nanti yang 55 jurnal ini ya. Benar yang ini, Bu. Ya, benar. Yang ini. Kemudian yang 2 ini kan maksudnya 2 jurnal yang bisa dilanjut ke meta analisis ya, Pak. Benar, Bu. Ya, benar. Ya, Pak, terima kasih. Ya, sama-sama, Bu. Ya, ada lagi, Bu, yang mau didiskusikan? Karena intinya itu di sini, Bu. Nanti kita bisa lihat berapa studi di sini. Ya, silakan, Bu. Izin tanya, kalau yang ongoing study juga itu harus dapat full text-nya juga? Nah, kalau yang ongoing study itu kan enggak dapat full text, Bu. Iya. Tapi dapat summary. Dapat summary. Oh. Ya, jadi summary-nya itu kita ekstraksi, Bu. Misalkan tuh tahun, terus author, title, clinical trial number-nya itu, dan outcome-nya apa, terus intervensinya apa, negara mana gitu, Bu, kita masukkan, Bu, seperti itu. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi, Bapak Ibu? Jadi dari artikel sebanyak itu kok hanya 2 yang bisa di meta analisis tadi, gimana? Kok hanya 2? Nah, benar. Kenapa hanya 2 yang bisa di meta analisis? Karena outcome-nya yang sama hanya 2. Ya, kalau Bapak Ibu masih ingat di penjelasan awal perbedaan systematic review, meta analisis. Meta analisis itu kelanjutan dari systematic review, di mana outcome-nya itu berupa data kuantitatif yang sama, sehingga bisa kita analisis. Contohnya ya, misalkan dari in vitro ini ya, dari in vivo ya, pada orang yang kita analisis yang pada orang. Dari in vivo ini ternyata yang 2 ini melaporkan pain score berupa menggunakan fast lah dan lain-lain ya. Nah, dan kedua studi itu sama, jadi dia menggunakan menganalisa pain score-nya, menggunakan pain score-nya, dan keluar continuous data gitu, Bu. Continuous data berarti ada datanya, misalkan kalau fast itu berapa ya, misalkan katakanlah 7 ya, kalau dia ratingnya 10 ya, berarti 7 ya. Jadi dari artikel pertama, dari jumlah partisipan 70 misalkan ya, di sini 70, ternyata pain score-nya itu 7. Nah, yang artikel kedua pain score-nya itu 5. Nah, itu bisa kita meta analisis karena sama-sama melihat pain score, outcome-nya itu sama seperti itu. Dan dari kesekian lainnya itu tidak sama, beda-beda. Contohnya yang satu dia ada yang melihat sleep disturbance, yang lainnya melihat anxiety, dan itu satu-satu unik ya. Jadi ke-13 tidak sama. Cuma ada 2 yang melihat outcome yang sama, maka 2 itu bisa kita metakan. Yang lain cukup di systematic review gitu, Bapak Ibu. Pak, izin tanya. Ya, silakan, kalau yang Bu. tadi yang meta analisis, selain dari outcome-nya yang sama dan kuantitatif, terus apakah metodenya juga harus sama? Metode misalnya tadi pengukuran rasa nyerinya sama gitu, ataukah boleh beda?
pengukuran rasa nyerinya. Contohnya seperti apa, Bu? Pengukuran rasa nyerinya. Tadi Bapak apa? Iya benar. Outcome-nya nyeri. Iya nyeri kan. Ya, Nah, benar. kan pasti untuk mengukur nyeri itu kan pasti beda-beda ya Pak. Instrumennya kali instrumennya, iya, benar, instrumennya, iya, iya. Nah, apakah juga itu harus sama baru bisa di meta analisis atau boleh beda dengan instrumen yang berbeda gitu? Kalau hanya instrumennya yang berbeda, tapi datanya sama-sama continuous bisa, Bu. Jadi kita nanti menggunakan standardized main difference namanya. Kalau di CME itu SMD ya. SMD, sorry. SMD. Jadi di standardize atau menggunakan efek size yang lain, misalkan Cohendy atau HG juga sama atau odds ratio sama. Asalkan outcome-nya sama-sama continuous. Kalau instrumennya berbeda. Kalau instrumennya sama, langsung saja pakai mean difference, Bu. Oh iya. Kalau itu continuous seperti itu. Iya, iya. Makasih, Pak. Iya, Bu. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Pak, ini Arya Pak mau nanya, Pak. Iya ya Bu Arya. Nah, kan sudah dapat nih artikel. Ya. Udah dapat nih, udah ikutin ini semua. Ternyata ada 16 artikel yang terpilih. Kan kemarin tuh Pikonya Arya itu adalah jadi Arya mau lihat efek smart mobile terhadap apa sih respon pasien yang dihasilkan dari efek smart mobile. Ternyata di antara 16 itu ada respon fisik. Benar. Ada respon fisik itu meliputi tekanan darah. Tekanan darah ya. LDL. Ya. Apa lagi ya? Yang paling banyak itu tekanan darah sama LDL. Terus aktivitas fisik. Terus respon psikologis. Psikologis ya. Sama respon kognitif. Respon kognitif ya. Jadi pengetahuannya diukur sama orang, jadi dikasihnya efek smart mobile itu sekian lama gitu kan. Ternyata di tingkat pengetahuannya ada outcome-nya terkait dengan tingkat pengetahuan juga. Itu memang sengaja Arya ngambilnya di respon secara umum gitu. Itu bisa nggak sih Pak? Maksudnya Arya mau melihat nih seberapa efeknya smart mobile ini kemana aja gitu. Jadi outcome-nya respon pasien gitu Pak. Ya, jadi kan banyak tuh. Jadi setelah dikumpulkan jadi beberapa jadi ada respon fisik, ada respon psikologis, ada respon kognitif, jadi ada semuanya gitu. Itu sampai di systematic review. Nah, ada beberapa jurnal, ada beberapa artikel yang menghasilkannya mean, dan ada beberapa artikel yang menghasilkan kualitatif studi gitu Pak. Benar. Jadi kualitatif studi menurun atau meningkat gitu dong. Benar. Tidak terjadi depresi pada pasien jantung contohnya gitu kan. Itu hasilnya nggak ada min-minnya, nggak ada ininya gitu Pak. Benar. Bisakah dimasukkan sampai ke systematic review yang data data yang bersifat kualitatif tadi, terus yang berdata bersifat kuantitatif tadi bisa dilanjutkan ke meta analisis nggak Pak gitu? Benar. Terima kasih Bu Arya ya. Pertanyaan Arya Pak. Maaf ya Pak, ini keblibet-blibet sendiri. Nggak apa-apa Bu. Ya nggak apa-apa. Pertama, kalau boleh tahu dependent variabelnya apa Bu? Dependent variabelnya? Maksudnya outcome-nya atau apa? Pikonya, ya. P-nya itu kan populasinya itu pasien dengan cardiovascular disease. Benar. Intervensinya itu adalah mobile apps, mobile aplikasi. Benar. Terus yang komparasinya itu usual care gitu. Ada yang seperti biasa, ada yang dikasih pendidikan kesehatan tanpa mobile. Jadi di mobile apps tuh dia ada banyak Pak. Ada yang berbasis web, ada yang berbasis smartphone. Benar. Ada yang berbasis SMS. Pokoknya ada yang berbasis telepon gitu kan. Berarti itu semua dimasukkan. Ada dimasukin semuanya ke dalam itu.
Terus komparasinya kan usual care tadi dia hanya dikasih pencast dan hanya dikasih kayaknya kalau di dalam bahasa itu harus brosur katanya gitu Benar. di dalam gitu. Termasukin ternyata respon pasien itu rencana mau spesifikasi tekanan darah atau apa. Ternyata di dalam itu mereka punya outcome outcome primer dan outcome sekunder gitu, Pak. Benar. Jadi setelah akhirnya ambil kesimpulan bahwasanya mereka itu OA-nya itu adalah respon pasien gitu. Respon pasien itu tadi ternyata di respon pasien itu ada biopsikososial lah intinya gitu, Dimasukkan Pak. semua juga itu ya. Dimasukin semua juga. Itu gimana bagusnya tuh? Apa Yes. dihilangkan beberapa tuh gimana gitu? Karena udah jadi nih udah saya pisah-pisahin tekanan darahnya berapa, LDL-nya berapa. Terus cemasnya, terus pengetahuan tadi gitu. Benar. Itu gimana tuh Pak? Apa dibuang atau gimana gitu? Bukan Bu. Jadi sudah ini Bu Arya ini memiliki contoh yang sangat bagus ya buat kita semua. Berarti dari awal harapannya memang dari awal ketika melakukan systematic review jangan sampai dilimitasi Bapak Ibu ya. Iya, Kenapa? makanya dilimitasi jadi. Benar. Kenapa? Jadi ibaratnya gini Bapak Ibu, kalau kita mau buat kue ya, maka kita harus mengumpulkan bahannya sebanyak mungkin ya. Kemudian kita banyak bahan itu kita taruh di meja, baru kita lihat nih. Ini kira-kira dari bahan sebanyak ini bisa jadi kue apa saja kan gitu Bu ya. Seperti itu kan? Iya, benar. Baru kita pilih-pilih Bapak Ibu. Bisa jadi dari Bu Arya ini kalau saya dengarkan ceritanya. Ada donat, ada Black Forest. Benar. Bisa jadi menjadi beberapa artikel. Karena pengalaman saya kemarin, begitu saya melakukan prevalensi itu, saya menemukan 5 ya. Jadi sekali jalan buat SR, ada 5 artikel yang bisa saya buat. Nah, dari 5 artikel ini, Bapak Ibu tinggal pilih nih, mau yang komprehensif, atau mau yang asal publish Scopus atau Q1 lah. Berarti impact factor tidak terlalu tinggi, tidak masalah ya. Iya, berarti bisa jadi 5. Maka yang 4 nih bisa kita gabungkan nih, bisa jadi gabungkan. Misalkan saya mau kue donat dan lain-lain ya, dan kucur misalkan ya. Iya gitu jadi donat. Kan, ya. Berarti kan jadi menarik itu kan, outcome-nya jadi banyak. Itu boleh. Iya, atau membuat boleh ya, satu Pak? juga boleh. Boleh Bu. Jadi nanti untuk tahap selanjutnya Bu Arya silahkan dispesifikkan di Pico-nya itu outcome-nya itu mau outcome yang apa dulu? Mau yang physical respon dulu berupa tekanan darah dan apa LDL itu tadi, ya, LDL itu kemudian dilihat berapa yang sama itu, berapa yang mereport outcome itu. Kalau hanya 2 ya dari 16 tuh tambahin lagi outcome yang satunya apa? Misalkan depression tadi ya, apa ya? Jadi semuanya itu hasilnya itu ada 8 dari 16 artikel terkait dengan tekanan darah gitu. Ada jadi ada 7 yang mengukur LDL. Jadi hasilnya berbentuk seperti itu jadinya buatnya kan Pak. Ya, banyak ya Bu ya. Udah jadi SR bingung sendiri. Ini beneran nggak sih SR kayak gitu? Ya benar Bu. Nanti saran saya Bu Arya itu kalau misalkan mau dijadikan satu, maka di metodologinya itu di setup Bu, primary outcome-nya itu apa, kemudian secondary outcome-nya itu apa gitu Bu. Gitu ya. Jadi kan pembaca nanti kan semakin jelas itu. Oh ternyata SR ini primary outcome-nya ini. Nah di samping itu dia juga mereport primary outcome-nya ini gitu Bu. Kalau terlalu banyak, karena kalau variabelnya banyak, otomatis tabelnya kan semakin banyak itu. Iya, banyak. Misalkan bisa dipecah tuh Bu, bisa dipecah jadi 2 manuskrip juga tidak apa-apa. Jadi bisa gitu. Adapun data kuantitatif atau kualitatif pada SR tetap aja dimasukkan. Gitu. Tapi di outcome-nya itu di metodologi part ya pada outcome, Ibu tulis outcome primary outcome-nya misalkan melihat physical respon berupa kualitatif dan kuantitatif gitu Bu. Benar gitu. Iya. Terus kan udah jadi kayak gitu Pak. Itu kemarin ngikut meta analisis sama Bu Reni,
kenapa nggak dilanjutin gitu meta analisis, tapi ini aja udah banyak aja udah bingung. Bener. Jadi saya diamin aja gitu intinya sebenarnya. Nah, jadi kalau sudah sampai seperti itu, nanti kalau misalkan dimetakan, Bu, tetap kembalinya pertama di setup dulu primary outcome-nya itu apa. Kemudian kan ketemu itu kan, oh ternyata yang kuantitatif yang outcome-nya sama sebanyak 5 misalkan, ya sudah kita meta analisiskan gitu, Bu. Oh iya. Sip. Itu yang saya tunggu, Bu. Makanya kemarin saya belum bisa komentar terlalu banyak. Takutnya masih ada apa itu namanya? Hal-hal yang perlu didiskusikan selama perjalanan beberapa topik ini, Bu. Udah selesai sebenarnya. Bener, Terus tadi ingat juga kan, ini kalau nggak didaftarkan Prospero, gimana gitu, sebentar udah jadi. Bener. Di protokol Prospero di situ juga ada pertanyaan primary outcome dan secondary itu, Bu. Jadi Ibu tulis gitu. aja semua Jadi itu. kalau udah jadi gitu nggak apa-apa itu udah nge-register gitu. Nggak apa-apa. Tapi tahapnya Ibu kosongi saja di situ. Jadi gitu. belum melakukan apa-apa, meskipun kita sudah melakukan. Itu triknya, Bu. Memang udah seperti itu. gitu. Berarti Benar. baik Pak, terima kasih. Berarti ya nanti pisahin antara outcome primernya apa Benar. outcome Ya, sekundernya apa gitu ya, biar agak tersistematik gitu ya Pak ya. Benar, Bu. Maksudnya biar tersusun rapi gitu. Iya, benar, Bu. Oke deh Pak, makasih. Itu sebenarnya Pak yang mau kemarin. Ini udah nyampe, ini gado-gado banget. Ada ini. Oh ya benar Pak, nanti ada bisa-bisaan lagi deh kayaknya. Benar, Bu. Nanti kalau sudah selesai semua, Bu Arya, terus sudah menulis manuskrip ya, berupa manuskrip. Udah manuskrip, udah jadi. Sudah manuskrip ya. Tinggal diinggriskan aja gitu kan. Ini udah bener apa enggak ya? Terus carinya itu pakai kata kunci, pakai mes, sudah lengkap sih. Pakai bintang-bintang, terus pakai ayo kemarin juga masukin, ternyata Pak nggak ngaruh ya berapa banyaknya. Ada lihat waktu itu di artikel yang lain-lain tuh 1000-an, ternyata setelah dipakai mes, dipakai ada titel abstrak gitu kan, ada pilihan-pilihannya Pak. Tapi keluarnya contohnya 20 gitu, nggak apa-apa ya Pak, di konkren di Medline 20. Ya, benar. Terus contohnya di request 16 gitu. Jadi kadang lihat artikel orang ikut 1000-an ya, tiba-tiba udah jadi 14 gitu. Punya saya cuma 60-an, tiba ini salah nggak ya gitu. Sebenarnya nggak apa-apa kan ya Pak ya? Nggak apa-apa, Bu. Yang penting keyword strateginya Ibu itu di copy di tabel yang kita contohkan seperti itu dan dimasukkan di suplemen, Bu ya. Gitu, Bu. Nanti misalkan sebelum di-submit, misalkan butuh diskusi, Bu, bisa kita diskusi lagi, Bu Arya ya. Iya. Untuk melihat kesesuaian. Makasih banyak ya Pak. Ya. Itu sebenarnya harus tunggu-tunggu. Ini ampun, ini kalau ibarat gado-gado ada banyak di dalam. Bener. Ya itu, Kak. Bu, intinya tuh gini, kan reader itu kan ingin Bapak Ibu semua ya. Reader itu pembaca kita lah, pembaca itu kan ingin melihat misalkan baca judul nih, baca abstrak, terus kan dilihat semua, oh ternyata sesuai, arusnya itu sesuai ya. Jadi meskipun gado-gado arusnya sesuai, tapi kan banyak outcome-nya. Nah itu bagus. Tapi kalau outcome-nya banyak, tapi tidak kita set up di metodenya, itu bingung nanti. Nah itu biasanya akan kesulitan nanti begitu dapat respon dari reviewer. Gitu, Bu. Gitu. Ya makasih banyak ya Pak. Berarti ya, nanti sama-sama. Ini kumpulin lagi ininya respon tadi, terus outcome-nya bikin jadi primer sama sekunder. Iya, seperti itu Bu. Ya. Pak. Ya makasih banyak ya Pak. Ya, sama-sama Bu Arya. Iya. Bapak Ibu yang lain ada yang perlu kita diskusikan lagi. Memang kuncinya Bapak Ibu di sini dengan melihat flowchart ini itu memudahkan kita untuk mengidentifikasi ya. Ini rata-rata flowchart ini dimasukkan di manuskrip Bapak Ibu. Jadi kesesuaian data, seberapa detail Bapak Ibu melakukan pengambilan data itu bisa terlihat semua di flowchart ini. Dan kredibilitas data Bapak Ibu juga dipertanyakan di flowchart ini. Makanya kalau ada missing value ya misalkan tidak sesuai penjumlahannya dan lain-lain,
itu akan menjadi bias ya, bisa-bisa di reject tanpa komen nanti Bapak Ibu, seperti itu. Ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut ya, Oh, terima kasih ternyata. Kita praktek ya Bapak Ibu. Sekarang sudah waktunya untuk praktek. Bapak Ibu, silahkan dibuka ya, dibuka untuk apa itu namanya? Mendeley ya Bapak Ibu ya. Atau yang punya EndNote dibuka di EndNote-nya, tidak apa-apa. Ya, kita buat file name baru Bapak Ibu untuk baik Mendeley atau EndNote ya. Kita buat yang masih kosongan seperti ini. Ya, kita buat yang masih kosongan di sini Bapak Ibu ya. Kemudian saya contohkan menggunakan database ini ya Bapak Ibu ya, menggunakan keyword ini ya. Nanti Bapak Ibu kan menggunakan keyword masing-masing. Jadi saya contohkan menggunakan keyword ini, sleep, obesity, children, 5 years old, correlational study. Saya ya Bu, ya. Pelan-pelan masih buka Mendeley. Oh iya, ya, ya benar. Oh ternyata sudah hampir jam 1 ya. Jadi jam 12 jam 1. Oh iya ya, selisih 1 jam di sini Bu ya. Saya contohkan menggunakan sleep, obesity, children, dan 5 years old dan correlational study. Nah, seperti itu ya. Ini artinya saya ingin melihat prevalensi tidur ya, gangguan tidur ya. Terus kemudian obesity pada anak dengan usia 5 tahun ya. Jadi hanya usia 5 tahun saja yang saya lihat. Dan saya akan memasukkan correlational study saja ya, ada yang lain. Ini contoh Bapak Ibu ya, contoh untuk memudahkan melakukan filter ya, karena terlalu banyak nanti repot nanti ya. Kemudian pada tahap ini maka kita akan mengambil database ini. Jadi ketemu 228 nih dari PubMed. Kita akan save ya, klik aja save di sini. Karena ini saya record Bapak Ibu, jadi nanti bisa diulang-ulang. Kemudian kita pilih ya Bapak Ibu all research ya di sini ya, all research ya. Kemudian di sini kita create file ya, all research, kita klik file. Oh kok txt. Saya ulang Bapak Ibu ya, saya ulang. Dari 228 ini kita send to ya. Kita send to ya. Kita send to. Kemudian citation manager ya. Citation manager. Kemudian dipilih nih. Dipilih yang all research. Artinya kita mau mengambil dari total ya. Kalau yang ini tadi hanya yang halaman pertama ya. Ini semua, terus create file. Nah, maka akan keluar seperti ini, pubmed.nbib. Nah, kemudian Mendeley Bapak Ibu atau EndNote Bapak Ibu dibiarkan terbuka. Tinggal klik saja yang sudah di-download, ya, maka akan masuk secara otomatis. Nah, kalau diperhatikan di sini ada 228 Bapak Ibu yang kita ambil dari PubMed. Nah, dari sini kita klik yang My Group ya. Intinya kita buat grup baru ya. Klik kanan, create group. Kita tulisi PubMed. Nah, kemudian yang dari ini, yang data yang baru kita ambil itu, kita masukkan di database PubMed ya. Caranya Ctrl A, kemudian tekan geser ya Bapak Ibu. Nah, udah masuk nih ke sini. Ya, kita cek masuk di sini ya. Sudah, seperti itu Bapak Ibu. Berarti kita sudah mengambil
artikel dari database PubMed ya. Bagaimana dengan database yang lain? Nah, untuk database yang lain, kita bisa copy ya, copy paste, atau keyword combination yang sudah kita buat, kita copy paste. Misalkan menggunakan apa ya Bapak Ibu ya? Google Menggunakan Scholar, Pak, misalnya, oh Pak. ya, Google Scholar ya yang bisa dibuka ya. Jadi Google Scholar, saya contohkan Google Scholar. Buka saja Google Scholar. Kemudian bisa kita copy Bapak Ibu ya, sudah kita copy saja yang tadi ya. Kemudian kita cari nih, karena di Google Scholar itu kita harus cari satu-satu ya. Ya, kita harus cari satu-satu ya Bapak Ibu. Tidak bisa secara otomatis ya. Nah, seperti ini nih. Nah, seperti ini berarti tidak masuk ya, karena kita men-setup 5 tahun ya. Tidak masuk nih sepertinya. Cari yang masuk-masuk saja. Atau kalau mau dilebarkan terserah Bapak Ibu. Lebih dari 5 tahun berarti ini masuk. Kalau hanya yang 5 tahun persis ya, berarti ya cari yang 5 tahun saja. Seperti ini. Kan tidak mungkin ya kalau kita hanya men-setup 5 tahun. Nah, kalau Google Scholar ya kita klik aja di sini. Terus EndNote ya. Di sini ada banyak pilihannya ya. EndNote. Kemudian karena di Google Scholar satu-satu ya berarti kita harus satu-satu Bapak Ibu. Saya belum pernah menggunakan database Google Scholar yang secara banyak ini. Kalau Bapak Ibu bisa ngambil secara banyak, boleh sharing ya. Kemudian kita buat create new group. Nah, kita buat saja Google Scholar. EndNote ini berbayar ya, Pak? Iya, Bu. EndNote ini pakai Mendeley misalnya. Ya udah diikutin aja deh. Ya. Benar. Tapi sama kan, Bu ya? Sama kan ya, create sama. group ya. Ya, terus ini yang tadi kita masukkan satu sini ya, dari Google Scholar. Karena satu-satu sepertinya kalau Google Scholar. Terus cari lagi ya. Nah, kayak gini-gini nih 6 to 10 years old. Ini enggak ada, anggap ini masuk ya. Jadi kita masukkan ya. Nah, terus kita klik lagi. Nah, ini dapat lagi, geser 2 ya. Kita contohkan dapat 3 ya. Contohkan dapat 3 dari Google Scholar ya, Bapak Ibu. Pak, kalau dipublikasi gitu diminta ya, Pak? Maksudnya catatan kita berapa dapatnya maksudnya apa ya? Diminta nggak sih rekaman kita kayak gini, Pak? Maksudnya kan kita udah masukin ke dalam Prisma tuh. Benar. Diminta nggak sih kalau mau kita publikasi internasional gitu biasanya, Pak? Kalau catatan nomornya, Bu, jumlahnya. Iya, maksudnya iya buktinya gitu nggak diminta kan ya, Pak? Buktinya itu di Prisma, Bu. Di Prisma kan, maksudnya nggak pakai lampiran kayak gini kan ya, Pak? Oh, enggak, kalau yang diminta itu cuma search termnya. Ya. Gitu. Search termnya itu yang diminta ya. Seperti itu, Bu. Nah, saya contohkan 3 ya. Oh, maksudnya hanya 3 saja yang di Google Scholar ya, biar tidak terlalu banyak. Berarti kita sudah men-setup 2 database nih Bapak Ibu ya. Ada PubMed, ada Google Scholar. Langkah selanjutnya apa kira-kira kalau masih ingat? Kita akan membuang duplikat ya Bapak Ibu ya, duplikat. Caranya bagaimana? Caranya adalah biasanya kalau saya itu ya, saya buat kopiannya ini dulu ya. Jadi saya buat kopiannya. Jadi kalau pada tahap akhir nanti ada kesalahan bisa bisa kita buka lagi ya. Jadi kita buat kopiannya. Caranya ya kita save as saja, save a copy nih. Ya, save copy. Tadi kan training kan ya.
Saya contohkan tadi ini. Jadi save saja. Nah, berarti ini adalah kopiannya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat, ini masih asli ya. Ya, yang kopiannya sudah kita simpan di sana. Kemudian kita ini kita dokumentasikan di flowchart ya. Ada 3 Google Scholar, ada 228 di PubMed ya. Kemudian kalau saya ini saya hapus ya, saya hapus. Berarti total itu ada 231 ya Bapak Ibu. Dari mana? Dari 228 plus 3. Kemudian saya buat lagi, ini duplicate. Nah, ini yang sudah mulai ke bawahnya itu. Duplicate. Kemudian, apalagi tadi itu? Exclude ya. Exclude. Ini yang exclude karena Pico ya. Kemudian, apalagi? Full tag ya. Nah, terus mungkin buat lagi yang terakhir, include ya. Include di SR. Full tag ini maksudnya yang kita exclude sesuai dengan full tag ya. Nah, ini exclude yang Pico. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu? Pertama, ini kita all reference ini atau di unfill ya, di unfill nih ya. Di unfill ini Bapak Ibu klik ya. Kemudian kita klik reference, di Mendeley juga bisa itu secara otomatis. Kemudian find duplicate. Nah, find duplicate. Oh, ternyata ada 2 itu ya. Ternyata ada 2 yang kembar ya. Dari 2 database itu tadi PubMed sama Google Scholar ada 2 yang kembar. Gimana caranya? Maka kita pindah 1 karena kembar kan. Kita tarik saja, masukkan di duplicate. Nah, kemudian Bapak Ibu catat, berarti ada 1 duplikat yang kita temukan. Catat di Prisma, Bu. Ya, Bapak Ibu catat di Prisma yang tadi itu ya. Yang Prisma flowchart, catat ada 1. Langkah selanjutnya apa Bapak Ibu? Kita akan melihat exclude, kita akan men-screening tadi ya, screening ya, sesuai dengan Pico ya. Ya, kalau biar lebih urut berarti ini tahap 1. Terus ini tahap 2. Ya, lebih urut ya Bapak Ibu. Kemudian ini tahap 3. Ini yang final, yang semua ya, yang sudah masuk. Kemudian kita klik sini lagi, unfill. Unfill ini berarti belum dimasukkan di grup mana-mana ini. Nah, duplicate ini, meskipun kita melihat secara otomatis di sini, tapi kan mesin itu tidak bisa membedakan huruf besar, huruf kecil. Jadi yang dibaca sistem ini, EndNote ini, yang benar-benar persis Bapak Ibu. Ya. Adapun yang huruf besar, huruf kecil itu sudah tidak dianggap identik. Maka kita harus mencari ini secara manual nih. Cari manual, baca satu-satu ini yang benar-benar sama tapi tidak diketemukan oleh mesin. Contohnya ini ya, ini yang bawah ini. Ini kan penulisnya sama, publishnya deket-deket. Kita lihat nih, apakah dia itu sama atau enggak. Oh, memang secara judul ya tidak sama. Ini judulnya 0 sampai 4, terus ini school age ya, memang tidak sama ya. Cari lagi yang lain, yang benar-benar plug ya, yang sama. Kalau memang tidak ada ya berarti sudah aman dari duplikasi. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau aman dari duplikasi, sudah Bapak Ibu lihat sampai bawah, benar-benar tidak ada yang sama ya, maka selanjutnya maka kita akan membaca satu-satu, dan yang tidak sesuai kita buang di sini, di exclude di Pico ya. Kita baca satu-satu ya. Bacanya bagaimana? Dibaca sesuai dengan title dan abstrak. Contohnya ini, hipoventilasi OSA severity in children with Prader-Willi syndrome. Kita akan ingin melihat prevalensi gangguan tidur. Ternyata ada OSA, dimasukkan enggak? Ya, kalau kita men-set up
OSA masuk di gangguan tidur yang sudah kita setting, berarti masuk ya. Kira-kira masuk ini. Tapi kita lihat dulu abstraknya ini benar enggak ini. Misalkan settingnya ini constitutional study design masuk kan kira-kira. Terus age-nya ada enggak di sini? Di sini, oh iya, median age-nya 2 dengan range-nya 0,2 sampai 14. Masuk kan? Ya masuk kan, 5. Berarti kan masuk range-nya 5 ya di sini ya. Berarti masuk. Kira-kira kalau ini masuk, di save Bapak Ibu, di keep ya, di keep. Misalkan mau ditandai dengan ininya buat putih, tidak apa-apa. Atau dikasih bintang karena ini masuk, tidak apa-apa Bapak Ibu. Ini ada rating ya. Misalkan kita masuk, jadi kita rating 5 ya. Bintang 5 masuk berarti ya. Nah, kita baca lagi yang selanjutnya yang kedua. With young children. Young children ini masuk range 5 tahun apa enggak ini? Terus judulnya obesity. Masuk kan kalau obesity? Karena outcome kita kan obesity. Ternyata 2 sampai 5. Oh, masuk. Ya, masuk. Berarti kita masuk, terus tambahi bintang 5 misalkan ya. Untuk menandakan kalau ini sudah kita baca dan masuk. Selanjutnya. Sekarang ini. Nah, ini yang butuh waktu lama Bapak Ibu. Oh, ini ternyata dia itu 6 sampai 12 tahun. Oh, ini enggak masuk karena kita yang nyari cuma 5 tahun ya. Berarti kalau ini tidak masuk kita keluarkan ya di sini. Nah, itu sampai sini sampai dibaca semua sejumlah 231. Kenapa kita mencari di sini? Karena ini akan otomatis berkurang ya. Ini kalau yang atas tidak akan pernah berkurang karena ini total. Kalau yang sini begitu kita ambil 1 dia akan berkurang. Sampai ini 0 Bapak Ibu. Yang di unfill itu 0 masuk ke sini semua. Seperti itu. Nah, setelah Bapak Ibu semua ya, misalkan saya buat random gini ya. Ini anggaplah sudah kita baca. Dan sisanya ini tidak masuk ya. Misalkan sisanya ini tidak masuk. Nah, ini hanya sekedar contoh ya Bapak Ibu. Ini sisanya tidak masuk, berarti kita exclude ya semua. Wah, kemudian sisa ini yang kita anggap masuk sesuai dengan PICO. Berarti ini akan kita pindah ke nomor 3 ya. Nah, ada 8 Bapak Ibu. Ya. Ini kan sudah 0 nih, unfill-nya udah 0, berarti sudah kita baca semua. Dari sampai sini duplikatnya 1, exclude by PICO 222, cantik nomornya ya. Kemudian kemudian kita ini keliru ini, bukan di sini. Ini masukkan ke nomor 4 Bapak Ibu. Jadi kalau seperti ini remove from group ya. Nah, masih ke sini lagi. Ini karena ini yang sudah masuk ya, sudah masuk kriteria PICO. Nah, kadang-kadang kalau database-nya banyak agak sedikit lambat Bapak Ibu. Nah, ini kita masukkan included di sini ya. Nah, included untuk kita cari full tag-nya. Cari full tag-nya bagaimana Bapak Ibu? Cari full tag-nya itu bisa menggunakan mesin. Caranya bagaimana? Kita kontrol A aja, kemudian kita klik di sini nih. Nih yang gambar baling-baling bambu ya, kayak baling-baling bambu ya. Kita klik saja, dia akan mencari otomatis. Nah, kita tunggu saja dan pastikan koneksi internet Bapak Ibu stabil ya. Karena dia akan men-searching secara otomatis melalui internet. Nah, itu ketemu sudah nih. 1 ketemu. Nah, yang ketemu ini ada gambarnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi gambar klip ya. Itu berarti ketemu. Ini masih searching, masih ada 3, 2 nih. Sudah semua. Ternyata hanya 3 ini yang dapat. Sisanya bagaimana? Sisanya kita cari Bapak Ibu. Cari manual melalui Google ya. Kita kalau ada doi-nya ini kita masukkan atau menggunakan situs-situs terlarang juga boleh ya. Tidak boleh sih sebenarnya, tapi boleh saja ya. Situs terlarang. Contohnya apa Bapak Ibu sudah tahu ya. Ya itu dia. Boleh nggak sih itu Pak?
Iya, itu ilegal yang dilegalkan mungkin Bu ya. Sudah menjadi rahasia umum dan situs-situs yang lain ya Bapak Ibu. Sampai Bapak Ibu dapat full text semua ya. Di sini ada klipnya semua yang kita masukkan kan ya. Kalau yang sudah dapat kan kita bisa attach nih kan. Kita bisa attach kan. Kita bisa masukkan atau tidak mau dimasukkan di sini tidak apa-apa. Yang penting Bapak Ibu sudah punya semua nih full text-nya, masukkan di folder di komputer Bapak Ibu masing-masing. Kemudian dibaca Bapak Ibu. Dibaca. Nah, ini kalau di sini kan ada full text ya. Nah, ini gunanya Citation Manager kan ini. Jadi ada full text dan ini sudah pada proses ekstraksi Bapak Ibu. Ekstraksi. Jadi Bapak Ibu baca dulu full text-nya, baca dulu semua. Ternyata ada yang tidak masuk. Nah, ini tidak masuk ini karena dia ternyata setelah dibaca full text. Ternyata setelah dibaca full text dapatnya dia ternyata umurnya 10 tahun ternyata umurnya, meskipun di abstrak dan title-nya tidak kita temukan. Nah, makanya ini kita buang di exclude full text ya, 1. Dan ini Bapak Ibu taruh di tabel ya, buat tabel. Alasan dibuang apa? Berarti datanya tidak sesuai yang kita harapkan seperti itu. Sehingga sisanya berarti kan sisa 7. Ya, sisa 7 kan? Karena ini kita buang kan? Sisa 7. Nah, ini kenapa tidak berubah? Karena kita tarik dari sini. Kalau kita mau mengubah yang sini ya gampang saja Bapak Ibu. Berarti kita remove from group. Jadi kalau remove from group dia akan memasukkan akan masuk di masuk di mana ya tadi ya? Oh ya, sudah masuk ke sini. Karena kita tarik ke sini kan? Sudah masuk ke sini 1. Jadi itu berarti setelah kita baca full text semua, ada 7 artikel yang siap untuk diekstraksi seperti itu. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oh, sudah jam 1 lewat. Ya, kita diskusi. Pak, tanya. Pak, itu kan ya. cerita kadang reviewer itu minta kita update database ya, update data. Ya. Nah, terus misalnya disuruh update, kemudian searching yang hasil searchingan yang baru itu gimana membedakannya dengan ini supaya tidak bercampur? Iya, kalau diupdate itu artinya kita mengulang dari awal, Bu. Oh, ya. Berarti prosesnya ini diulangi dari awal, iya. Diulangi dari awal, seperti itu. Namun itu yang benar, Bu. Itu proses yang benar, diulang dari awal. Tapi kalau database Ibu kira-kira 10.000 gitu, kalau diulang dari awal kan juga cukup buat pusing, Bu ya. Jadi caranya biasanya dari Bapak Ibu searching terakhir, kita limit waktunya dari Bapak Ibu searching terakhir ya, sampai tanggal untuk mengupdate gitu. Paham kira-kira, Bu? Ya, berarti nanti akhirnya jurnal yang keluar ditambahkan akhirnya yang baru ya, yang apa? Maksudnya yang belum masuk di searching pertama ya. Benar. Jadi ditambahkan nanti, Bu, seperti itu. Pak, ini kan jenengan tadi itu kan EndNote terus ya, Pak, yang jenengan ceritakan ya. Benar, Bu, ya. Pak, yang pakai Mendeley ini, Pak. Setelah all dokumen itu jenengan kan tadi buka PubMed ya. Iya, benar, Bu. Dia masuk di all dokumen itu kan langsung ada tulisan download. Di sini enggak ada loh, Pak. Recently added. Mungkin Bu Arya bisa sharing yang menggunakan Mendeley. Kenapa itu Pak, apa nih? Untuk memasukkan itu loh, Bu. Memasukkan. Kan itu kan langsung masuk kan? Langsung masuk apa namanya di Mendeley kita atau EndNote kan langsung masuk di setelah kita buka database, kemudian kan itu kalau di EndNote itu kan all dokumen terus bawahnya kayak ada bentuk Send-to ini ya, ada Send-to ini. Kalau di EndNote ada Send-to, terus Citation Manager. Oh, Send-to ya, Pak. Iya. Oh, ada kalau Send-to. Ya, sudah. Ya, ada Pak. Saya kira lah tadi klik yang mana? Benar Send-to, Bu. Ada Pak. Iya. Nanti dilihat rekamannya, Bu ya. Kemudian kalau yang EndNote, Bu, kalau yang kalau yang Mendeley, saya kemarin juga
kolaborasi dengan salah satu dosen UI itu pakai Mendeley ternyata. Kemudian ada yang ditanyakan, saya buka YouTube, Bu. Jadi di situ juga ada cara men-screening duplikat menggunakan Mendeley juga ada. Ada, iya. Ya, ada semua. Jadi ya itu Bu, guru kita sekarang ya. Pak. Kalau bukan Mbah Google ya Mbah YouTube. Gitu. Ya, ada lagi Bapak Ibu? Nanti untuk proses praktek mandiri silahkan dilihat video rekaman Bapak Ibu ya yang saya share, biar nanti bisa pelan-pelan Bapak Ibu. Ini tadi saya demonstrasikan secara singkat, namun prosesnya kira-kira seperti itu, dan bacanya itu yang susah nanti, yang maksudnya butuh waktu ya bacanya itu. Bu Arya, kalau boleh tahu total database-nya berapa Bu? Yang kemarin itu ya, ada 4 sebenarnya sih. Database apa ini? Recordnya Bu, total recordnya berapa Bu semua? Bentar saya cari ini dulu ya Pak, bentar Pak, Iqwara lupa ya. Belum hafal ya? Nggak hafal. Iya. Ada 100, bentar ya Pak. Bukan angin jadi. Udah jadi sebenarnya ini. Tapi karena sampai 1000 Bu total. Bentar mana ya ininya? Enggak Pak, 250 karena masukin pakai PubMed 105, Medline atau Cihinal 175. Maaf bukan 250, ProQuest 392, Scopus 70, Mendeley 16. Berapa ya semuanya nih? Ya, di bawah 1000 ya. Ya, sampai 1000. Berarti di all reference-nya ada sampai 1000 Bu ya? Iya. Berapa lama Bu proses bacanya yang exclude by Pico? Lama juga sih Pak. Nah, itu kira-kira Bu. Jadi tergantung Bapak Ibu semua ya. Kalau Bapak Ibu bisa meluangkan waktu minimal 2-3 jam satu hari, cepat juga Bu. Gitu. Iya lama ini, berbulan-bulan nih Pak. Ya seperti itu Bu. Ya memang effortnya seperti itu. Kita tidak usah mengambil primary data, tapi kita mengambil data melalui database sekunder. Cuma effortnya tetap sama Bu. Jadi effortnya tetap sama seperti itu. Waktu kita juga harus investasikan ya Bu ya. Berarti ada beda ya Pak, Prisma 2000 sebelum 2020 ini apa ya? Beda. Kayaknya pakai yang 2000 sebelum 2020. Iya. Saya pakai yang 2020 sebelum 2020. Beda Bu. Kalau yang 2009 itu apa itu namanya? Beda ya? Beda ya. Berarti beda, Bu. diganti dong ya Prismanya ya Pak ya? Kalau Ibu masih menggunakan update searchingnya sampai sekarang, berarti harusnya pakai yang baru Bu. Tapi kalau Ibu searchingnya sampai 2019 ya, 2019 pakai ini enggak apa-apa. Karena ini sampai 2019 kan. Ininya sama sih Bu, ininya sama, cuma jalurnya itu beda. Ini kan ada di sayap kiri sendiri kan. Kalau ini kan masuk jadi satu, gabung kan. Seperti itu. Ini yang 2009. Bedanya jauh banget ya Pak ya? Iya. Bedanya itu yang hand searching-nya itu kalau yang 2009 masuk ke database. Screening-nya itu jadi satu. Jadi kita harus mengingat-ingat sendiri, nyampur jadinya Bu. Kalau yang terbaru kan misah ini sudah Bu. Jadi kita bisa fokus ke database. Kemudian ditambahkan dari yang hand searching tadi, yang jalurnya langsung ke yang sini, yang included. Gitu. Oh gitu. Ya nanti. Berarti kalau yang udah jadi itu kemarin nggak ikut pakai 2020 Pak. Aduh salah dong ya. Nanti itu ditanya misalkan. Biasanya ditanya Bu. Mudah-mudahan nggak ditanya. tapi biasanya ditanya. Kenapa kok pakai yang lama? Karena ada yang baru. Nah kalau Ibu nggak mau ganti, submit aja. Tapi kalau kira-kira khawatir nih, target jurnalnya juga bagus, ya kita ganti di awal Bu daripada ganti lagi. Iya ya. Gitu.
Kayaknya diganti lagi deh. Aduh, ternyata banyak ternyata revisian anu Bu nih. ya. Ternyata kita merevisi dengan angan-angan kita sendiri ya Bu ya. Iya. Ya itu uniknya seperti itu Bu. Tapi insya Allah kalau kita sudah mengikuti guideline yang memang sesuai dengan anjurannya, kita sudah lebih pede Bu. Oh begitu ditanya ya kita menggunakan ini 2020. Kemudian Iya. semua data kan bisa kita proof kan Bu. Ditanya Iya. berapa yang exclude, yang ini apa alasannya, ini kita tunjukkan Iya. tabel ini kan gitu, lebih enak kan Bu jawabnya. Ya udah deh, nanti diinin lagi deh, ulang lagi yang ininya, yang udah sampai pembahasan ini nanti dipilah-pilah sesuai dengan masukan Pak Faizul tadi Iya, kan. iya. Tinggal diupdate saja Bu, tinggal Iya, iya, diupdate. Semua benar. kontennya kan sama, tapi diupdate versinya itu aja. Waktu bikin itu memang ya nggak pernah update sih ini Prismanya. Pas di setengah jalan udah mau jadi itu SR-nya, baru tahu bahwasanya ini ada Prisma 2020. Benar Bu ya. Ayo, aduh gimana ya ini bisa kan dimasukin di tempat ini gitu. Iya, ya seperti itu Bu Arya. Ya, Pak, berarti kalau kualitas studi itu dimasukin lagi Pak, diminta lagi tuh mereka itu Pak. Diminta lagi, nanti kualitas tadi kita minggu depan ya Bapak Ibu ya. Gitu. Kita minggu depan kita melakukan assessment dari kualitas tadi. Jadi setelah kita dapat full text semua, kemudian kita assess tuh kualitas tadinya itu apa? Apakah low bias atau high risk of bias ya, dan lain-lain ya, seperti itu. Iya Pak. Oke, terima kasih banyak ya Pak. Ya, sama-sama Bu. Ada yang bisa diskusikan lagi Bu? Mungkin sebelum saya tutup. Mas Faizul. Ya Bu. Tadi yang terakhir itu kan setelah dicek di full text, ternyata dia ini usianya nggak sesuai dengan kriteria. Kenapa nggak dimasukkan di PICO ya? Kok dimasukkan yang ke apa itu? Exclude full text. Iya, itu benar Bu, bagus sekali pertanyaannya. Itu salah satu contoh saja. Kalau kita kriterianya itu karena alasannya usia ya, sedangkan usia itu seharusnya kita limit ke PICO. Nah, itu harusnya kita kita buang ke yang ini Bu, exclude by PICO, seperti itu. Jadi bukan exclude dari full text. Ini kita kan tidak membaca full text nih, cuma hanya alasan saja. Jadi harusnya ya Bapak Ibu harus baca dulu dan disesuaikan dengan PICO yang Bapak Ibu buat. PICO saya contohkan 5 tahun itu kan tidak rasional kan. Mana ada cuma harus string 5 tahun ya. Harusnya kan ya lebih dari 5 tahun atau kurang dari 5 tahun atau cut off point yang mana yang Bapak Ibu ingin pakai ya. Kalau yang exclude by full text itu dia tuh masuk PICO ya. Dia tuh masuk PICO, tapi outcome-nya itu tidak sesuai yang kita harapkan. Misalkan nih, tadi kan kita menggunakan keyword sleep, obesity, children 5 years old, dan cross-sectional study ya. Mungkin secara title dan abstrak, dia tidak mencantumkan cross-sectional study, misalkan ya Bapak Ibu. Kemudian kita baca di full text-nya ternyata ada cross-sectional study ya. Maka kita masukkan. Namun mungkin outcome-nya itu kita inginnya semua itu outcome-nya itu gimana ya contohnya ya? Karena sleep dan obesity itu kan sangat luas nih. Misalkan kita hanya fokus yang underweight ya. Ya, obesity-nya lebih spesifik lagi ke underweight. Ternyata yang di situ tidak ada underweight, tapi semua overweight. Nah, berarti kan sudah tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, itu kita exclude. Meskipun secara PICO dia masuk ya, tapi data outcome-nya itu tidak sesuai, Bu. Jadi tadi saya koreksi, karena hanya sekedar contoh ya, saya koreksi. Kalau misalkan Ibu men-setup PICO-nya itu 5 tahun, dan setelah kita cari full text-nya tidak 5 tahun, maka bisa di-exclude by PICO. Jadi tidak di-exclude by full text, tapi by PICO. Gitu, Bu. Makasih Mas. Iya.
Gitu, sama-sama. Satu pertanyaan lagi, Bapak Ibu, karena sudah jam 1:14 ya. Kalau ada yang perlu kita diskusikan. Kalau tidak ada, harapannya karena minggu depan itu di hari Sabtu, kita pertemuan terakhir ya. Sebelum hari Minggu kita presentasi ya. Harapannya hari Minggu Bapak Ibu semua itu mempresentasikan hasil dari kegiatan kita dari topik 1 sampai topik 5. Dan paling tidak Bapak Ibu itu meskipun belum selesai ekstraksi, paling tidak sudah bisa mempresentasikan Prisma, ya Prisma sudah pada tahap ini, dan nanti mengekstraksi paling tidak ada 4 ya yang diekstraksi kira-kira. Karena di hari Sabtu kita akan belajar ekstraksi dan analisis risk of bias ya, dua topik yang dua topik besar juga Bapak Ibu ya. Ekstraksi dan risk of bias itu lama prosesnya ya. Paling tidak Bapak Ibu itu sudah kayak yang belum pernah melakukan XR sudah tahu alur melakukan XR. Nantinya setelah pertemuan kita yang ke-6, mungkin Bapak Ibu sudah ada manuskrip dan lain-lain, terus mau kita diskusikan, silahkan didiskusikan secara personal saja Bapak Ibu. Bisa kontak nomor saya, dan melalui email juga tidak apa-apa. Seperti barangkali ada yang bisa saya bantu. Kemarin memang sengaja saya membiarkan dulu. Harapannya biar kita belajar bersama dulu sampai tahap akhir, apakah memang sudah sesuai dengan guideline atau ada yang perlu diperbaiki lagi. Jadi bisa dikoreksi sendiri dari hasil pekerjaan Bapak Ibu yang sebelumnya ya, sebelum melakukan belajar bersama seperti ini. Seperti itu Bapak Ibu. Kira-kira ternyata banyak yang salah ya Pak. Bukan salah Bu, mungkin perlu direvisi gitu ya. Iya. Jadi nanti direvisi. Jadi diupdate saja Bu, nanti Bu diupdate terus disesuaikan saja. Ya, Itu Bu. Terima kasih banyak ya Pak Fazul ya. Sama-sama Bu Arya. Begitu Bapak Ibu yang lain. Sebelumnya sekali lagi saya minta maaf jika ada